Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmatnya, baik itu nikmat sehat, nikmat masih diberikan usia, dan yang utamanya adalah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni mencari ilmu, ya. Yang mana mencari ilmu ini alhamdulillah kita disampaikan oleh Allah, yakni di bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita semuanya, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada tabi'in, dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita semuanya yang insya Allah selalu berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Darut Tauhid, Bapak Abdul Rajab, beserta sivitas akademika, guru-guru, dan juga para muslim yang mudah-mudahan Allah muliakan. Dan yang saya cintai dan banggakan, santri-santri SMK Darut Tauhid. Bersyukur kepada Allah, kita masih bisa melaksanakan ibadah, ya, di bulan Ramadan ini, yang mana mungkin tinggal beberapa hari lagi, Ramadan ini akan meninggalkan kita. Maka dari itu, hadirin sekalian, penting untuk kita memanfaatkan waktu yang tinggal sebentar lagi ini. Jangan sampai tatkala Ramadan kita telah usai, bulan Ramadan telah usai, kita masih bergelimang dosa, gitu ya. Masih bergelimang dosa. Maka dari itu, mari kita manfaatkan dengan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya.
Karena tidak ada jaminan bahwa kita akan merasakan Ramadan tahun depan, ya. Tidak ada jaminan. Saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga-keluarga kita yang meninggal ya, yang meninggal atau yang meninggal yang mendahului kita gitu ya, yang pada tahun kemarin, yang pada tahun Ramadan kemarin masih melaksanakan ibadah puasa bersama kita, masih melaksanakan tarawih bersama kita, tapi Allah cabut nyawanya. Nah, pada saat itu tetangga kita yang sudah mati tersebut tidak mengetahui, ya, tidak akan merasakan Ramadan pada tahun ini, termasuk kita semuanya. Kita tidak mengetahui, ya, siapapun tidak mengetahui apakah kita akan merasakan lagi Ramadan tahun depan atau tidak, ya. Karena yang namanya maut itu misteri, ya, tidak bisa ditebak. Maka dari itu mari kita manfaatkan, ya, Ramadan yang tinggal sedikit ini dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini insya Allah akan membahas yakni tentang kedudukan masjid dalam agama Islam. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa masjid ini merupakan salah satu tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan tempat-tempat yang ada di dunia ini, masjid menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan pemandangan-pemandangan yang indah, gunung-gunung yang indah, lautan yang indah, serta bangunan-bangunan yang indah, tetap masjid menjadi tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha." Yang artinya negeri, atau sebagian ulama mengartikan bahwa tempat yang sangat dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Dan tempat yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah adalah pasar-pasar. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan perihal hadis ini dalam syarah Sahih Muslim, ya. Apa kata beliau? Qauluhu ahabbul biladi ila Allah masajiduha li'annaha buyutut ta'ati wa asasuha 'ala taqwa. Kata Imam An-Nawawi, sabda Nabi bahwa tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya, li'annaha, dikarenakan bahwa masjid merupakan tempat ketaatan, ya. Yang mana kita bisa lihat, ya, bahwa di masjid banyak dilakukannya ibadah, sholat, membaca Quran, ya, dan lain sebagainya. Dan juga wa asasuha 'ala taqwa, dan didirikan di atas dasar taqwa. Kemudian lanjutannya, wa qauluhu wa abghadul biladi ila Allah aswaquha li'annaha mahallul ghisyi wal khida', ya, war riba wa akhlaqil wa'di wal i'radi an dzikrillah wa ghairi dzalika mimma fi ma'nahu. Bahwa sabda Nabi bahwa yang tempat yang dibenci oleh Allah adalah pasar, yakni dikarenakan bahwa pasar merupakan mahallul ghisyi wal khida', yakni sebagai tempat tipu-tipu, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di pasar ini seringkali terjadi kebohongan-kebohongan, ya. Misalkan membeli buah di pasar, luarnya terlihat bagus, tetapi tatkala kita mau makan gitu, ya, ternyata dalamnya busuk gitu, ya. Dan banyak penipuan-penipuan yang terjadi
di pasar. Kemudian apalagi wariba, ya, ini salah satu alasan bahwa dibencinya pasar, yakni banyaknya atau banyak terjadi transaksi riba di pasar, ya. Dan Akang dulu ya pas ketika duduk di SMP masih ingat ketika masih sering ikut ke kafe gitu ya, ke pasar, banyak rentenir-rentenir yang menawarkan gitu ya, menawarkan uang untuk modal dengan tambahan bunga, ya, dan ini merupakan praktek riba. Kemudian apa? Wakhlafil wa'di, yakni banyaknya janji-janji palsu, ya. Banyak janji-janji palsu yang terjadi di pasar. Kemudian wal i'radi an dzikrillah, dan berpaling dari zikrillah, yakni berpaling daripada mengingat Allah. Wa ghairi dzalik mimma fi ma'nahu, dan hal-hal yang serupa lainnya. Jadi jauh sekali ya apabila dibandingkan dengan masjid, di mana di masjid itu banyak dipuji, ya, banyak berzikir kepada Allah, dan di pasar banyak terjadi kemaksiatan. Oleh karena masjid sebagai tempat yang sangat dicintai oleh Allah, maka keutamaan membangun masjid sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Yang artinya, barang siapa yang membangun masjid lillah, ridho karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, yakni akan dibangunkan oleh Allah untuknya rumah di surga, ya. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang membangun masjid. Bahkan dalam hadis yang lain dikisahkan bahwa atau dijelaskan kamab hasi kototin au asgoro, yakni meskipun membangun masjidnya itu, ya, atau menyumbangnya itu jadi sebesar sarang burung gitu, ya, sebesar sarang burung atau lebih kecil daripada itu. Maka kata Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka akan dibangunkan sebuah rumah di surga, ya. Dan ini tentunya harus menjadi motivasi bagi kita bahwa besar sekali keutamaan membangun masjid. Kalaulah kita diberikan kelapangan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sempatkan, ya, tatkala ada di lingkungan kita ada yang sedang membangun masjid, ya, di sekolah kita ada pembangunan masjid, maka kita sempatkan untuk apa? Untuk ikut berpartisipasi, yakni mewakafkan sebagian harta yang kita miliki, ya. Yang insya Allah harta tersebut akan menjadi apa? Akan menjadi sedekah jariyah bagi kita, ya. Jadi sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin, min shadaqatin jariyah, wa ilmin yuntafa'u bi, wa waladin sholihin yad'u lah." Yani tatkala seseorang meninggal itu inqata'a, terputus, ya, amalnya kecuali yang 3 perkara, yakni yang pertama ini sedekah jariyah, ya, termasuk apa? Mewakafkan sebagian harta yang kita miliki. Dan ini sangat penting, ya, sangat penting apa? Bahwa tatkala kita nanti sedang berada di alam barzah, ya, apabila kita sering gitu, ya, berwakaf gitu, ya, nanti akan menjadi apa? Akan mengalir gitu, ya, akan mengalir kepada kita pahala-pahalanya, ya. Misalkan seperti ini. Misalkan Kang Yayan meninggal dan kalaulah pahala gitu, ya. Kalaulah pahala pas Kang Yayan meninggal itu ditimbang itu sebanyak 50 kilo misalkan, ya. Tapi
tatkala hidup Kang Yayan misalkan tatkala ada pembangunan masjid, Kang Yayan berusaha gitu ya untuk mewakafkan gitu ya, menginfakkan harta. Dan tatkala Kang Yayan sedang ada di alam barzah, itu akan mengalir kepada Kang Yayan pahala-pahalanya ya. Dan kita tidak tahu ya berapa lama kita ada di alam barzah ya. Karena bisa jadi alam barzah ini lebih lama daripada hidup kita di dunia ya. Hidup kita di dunia ini cuma singkat ya, paling lama juga 60 sampai 70 tahun. Tetapi alam barzah ini lebih lama ya. Kita lihat Fir'aun. Fir'aun udah berapa tahun di alam barzah ya? Lebih dari ribuan tahun ya. Terus orang-orang yang soleh gitu ya, yang tatkala berada di alam barzahnya mengalir pahala-pahala kepada orang yang soleh. Kemudian ilmu yang dimanfaatkan dan juga anak yang soleh yang mendoakan. Nah, kemudian tatkala masjid sudah terbangun, ada ada kewajiban gitu ya, ada kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim untuk Yang pertama yakni untuk menjaga kebersihan daripada masjid ya, dan ini merupakan sebuah keutamaan yang sangat luar biasa tatkala ada seseorang yang membersihkan masjid gitu ya. Jadi ada sebuah kisah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada seorang wanita yang selalu membersihkan masjid gitu ya, yang sering sapu-sapu, yang sering membersihkan, dan Rasul selalu melihat gitu ya bahwa wanita tersebut sering membersihkan masjid. Dan suatu hari tatkala Rasul pergi ke masjid, ternyata tidak melihat wanita tersebut yang sering bersih-bersih di masjid tersebut. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat, kemana wanita yang sering bersih-bersih tersebut? Kata sahabat, beliau sudah meninggal. Kenapa engkau tidak memberitahukan gitu ya, tidak memberitahukan kepadaku? Jadi dalam hal ini mungkin para sahabat apakah sedikit tidak memberitahukan itu karena tidak penting ya, karena dianggap pengurus masjid yang sering bersih-bersih di masjid. Tetapi di hadapan di mata Rasulullah beliau sangat terhormat gitu ya, sangat mulia gitu ya. Maka oleh Rasul, coba tunjukkan di mana kuburannya, kata Rasul ya. Kemudian sahabat menunjukkan dan Rasul pun tatkala melihat kuburannya, Rasul mensolatkan wanita tersebut ya yang sudah dikubur ya. Dan dengan sholatnya itu menjadi bersinar gitu ya, menjadi terang gitu ya kuburnya. Nah, ini kedudukan orang-orang yang membersihkan masjid ya, yang memiliki kepedulian terhadap kebersihan masjid, memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Jadi jangan sampai masjid ini kotor gitu ya, kumuh masjid ini. Bahkan tidak terawat ya, bahkan di beberapa tempat ya, banyak masjid ini yang memang tidak terawat gitu ya. Jadi orang-orang lalai gitu ya dalam memperhatikan masjid. Apalagi jangan sampai gini ya, yang harus kita garis bawahi, yang harus kita tanamkan ya. Banyak kita harus memuliakan yang namanya masjid ya, karena menjadi tempat yang sangat dicintai oleh Allah. Dengan cara yakni dengan cara menjaga adab kita terhadap masjid ya. Menjaga adab kita terhadap masjid. Contohnya misalkan, Akang sering menemukan ya kalau sholat banyak masjid-masjid yang di dalamnya itu bau rokok ya, bau rokok, banyak puntung rokok berserakan gitu ya. Nah, kita ini harus harus sebagai seorang muslim harus memiliki adab tentunya ya. Masa di tempat umum saja, di rumah sakit, di bis ya, di halte dan tempat-tempat lainnya ya, di perpustakaan dan lain sebagainya, kita tidak boleh merokok ya, apalagi di rumah Allah ya, yang mana tempat yang sangat dicintai oleh Allah. Maka dari itu jauhilah perilaku yang yang mengotori masjid, yang tidak memuliakan masjid ya.
Dakang yaya anda saya maaf cenah. Dan condong ke yang makruh, ke pendapat ulama yang makruh. Ya memang ya. Tetapi apa? Kita harus sadar bahwa masjid ini apa? Al-masjidu baitu kulli mu'min ya. Bahwa masjid ini apa? Rumah bagi setiap muslim. Jadi bukan orang muslim yang merokok saja yang sholat di yang sholat di masjid ya. Orang-orang muslim yang tidak merokok pun sholat di masjid. Dan harus kita sadari ya bahwa mereka yang tidak merokok itu sering terasa terganggu dengan bau rokok yang ada di masjid. Maka dari itu kita jauhi, kita muliakan masjid. Kemudian daripada itu yang menjadi kewajiban ya bagi kita sebagai seorang muslim terhadap masjid ini yakni menjaga keamanan dan kenyamanan ya. Dalam sebuah hadis ya dikatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a rajulan yanshudu dallatan fil masjidi falyaqul la raddaha Allahu 'alaika fa innal masjidi la tunbali hada." Nah, dalam menjaga keamanan dan kenyamanan dalam beribadah maka harus mengedepankan lagi adab ya, harus mengetahui adab-adab di masjid tatkala kita sedang di masjid. Apa? Jadi misalkan tatkala kita kehilangan sesuatu ya, maka tidak boleh kita mengumumkannya di dalam masjid ya, sebagaimana tadi sabda Rasul. Misalkan barang siapa yang mendengar seorang lelaki yang mengumumkan barang yang hilang di masjid, falyaqul, maka katakanlah la raddahallahu 'alaika. Semoga Allah tidak mengembalikan kepadamu ya barang yang hilang tersebut. Fa innal masjida la tubna lihada. Karena masjid tidak dibangun untuk itu. Nah, ini yang harus kita cermati ya, bahwa harus menjaga adab-adab di masjid ya. Tidak boleh mengumumkan barang yang hilang. Selain itu apalagi? Tidak boleh jual beli di masjid ya, mempromosikan barang ya dan lain sebagainya. Ini jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala masjid sudah bersih, tatkala sudah nyaman, maka apa yang harus kita lakukan yakni memakmurkan masjid ya. Karena tidak mungkin ya sekarang masjidnya sudah bersih ya, tetapi kosong gitu ya, masjidnya tidak isi. Allah Subhanahu wa taala berfirman perihal memakmurkan masjid yakni dalam surat At-Taubah ayat 18. Qala Allah taala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata walam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ini ya tugas kita tatkala apa? Kewajiban kita tatkala masjid sudah ada, sudah terbangun, sudah bersih, sudah nyaman, yakni memakmurkan masjid. Maaf ya, saya tengok dulu jamnya, Bapak udah lebih. Tinggal menit lagi, baik. Kita singkat saja. Apa saja cara-cara untuk memakmurkan masjid, yakni dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan melaksanakan sholat berjamaah. Ya, sebagaimana kita ketahui ya, dan sudah Ustaz Leo waktu minggu kemarin jelaskan bahwa sholat berjamaah lebih afdol dibandingkan dengan sholat sendiri, yakni dengan 27 derajat. Kemudian apalagi ibadah dalam memakmurkan masjid ini, yakni membaca Al-Quran ya. Apalagi kita di bulan Ramadan ini yang apa? Yang mana pahala dilipat gandakan. Kita harus termotivasi dengan hal itu ya. Kemudian apalagi ibadah yang dapat kita lakukan untuk memakmurkan masjid ini, yakni dengan
Itikaf ya, i'tikaf. Apalagi kita sudah memasuki 10 hari ya, 10 hari akhir Ramadan, disunahkan untuk beritikaf ya, sebagaimana kebiasaan Nabi ya, bahwa dalam sebuah hadis dikatakan anin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli ramadhana 'ashrata ayyam falamma kana al-'amul ladzi qubida fihi i'takafa 20 yauman. Yani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia beritikaf pada bulan Ramadan selama 10 hari. Namun pada tahun wafatnya, beliau beritikaf selama 20 hari. Hadis sahih riwayat Bukhari. Nah, ini kita manfaatkan ya di 10 hari Ramadan terakhir ini, kita manfaatkan untuk apa? Untuk beritikaf ya. Apa sih i'tikaf ini? I'tikaf ini berasal atau memiliki arti secara bahasa adalah menetap ya, menetap pada suatu tempat. Dan dalam hal ini menetap di masjid. Apa yang dilakukan tatkala i'tikaf? Yakni kita bisa apa? Kita bisa membaca Quran ya. Kemudian kita bisa berzikir kepada Allah dan berkholwat dengan Allah gitu ya. Apa berdua-duaan dengan Allah. Kita apa? Keluh kisah kita ya dalam menghadapi masalah, kita curhatkan kepada Allah ya, kita memohon pertolongan kepada Allah ya. Apalagi jika kita dalam berzikir itu sampai meneteskan air mata. Dan ini menjadi salah satu menjadi salah satu golongan gitu ya, yang akan dinaungi oleh Allah nanti di padang mahsyar. Jadi tatkala seseorang menangis gitu ya, ketika berzikir kepada Allah kemudian menangis air matanya, meneteskan air matanya, maka akan dinaungi oleh Allah nanti di yaumil qiyamah ya. Dan itu adalah yang pertama, fungsi masjid yang pertama ya, yakni sebagai tempat ibadah. Kemudian yang kedua sebagai tempat pusatnya ilmu agama ya. Jadi yang mana di masjid-masjid ini banyak dilakukan kajian-kajian ya dan lain sebagainya. Mungkin karena waktunya terbatas ya, sebetulnya masih banyak lagi materi yang belum disampaikan, tetapi karena waktunya terbatas mungkin cukupkan sekian ya pembahasan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya untuk Akang pribadi dan umumnya untuk semua santri SMK Darut Tauhid. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kajiannya Ustadz Yayan. Karena waktu sudah menunjukkan 13.29, mari kita akhiri saja. Mari kita akhiri dengan bacaan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illallah